Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran." Yang artinya, barang siapa yang bahagia menyambut datangnya dan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Oleh karena itu, marilah kita berbahagia serta kita bisa bertemu lagi dengan bulan yang mulia ini. Sebelum masuk bulan Ramadan, alangkah lebih baiknya kita mengenal bulan ini lebih dalam. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu tahu. Di sini kita akan mengupas sedikit tentang bulan Ramadan, seperti halnya pengertian bulan Ramadan dan cerita bagaimana sih puasa Ramadan ini disyariatkan, dan seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain. Selanjutnya diiringi oleh bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulhijjah, karena pada bulan Ramadan terdapat ibadah yang lebih utama daripada ibadah haji, yaitu ibadah puasa. Ramadan sendiri berasal dari kata romdo yang artinya sangat panas. Hal ini disebabkan karena kebiasaan orang Arab yang menamai sebuah bulan dengan kondisi bulan tersebut. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya Ramadan ini termasuk salah satu dari yang memunculkan hukum makruh bagi orang yang menyebutkan lafaz Ramadan tanpa diiringi dengan kata syahr. Namun pendapat ini bukan pendapat yang sahih, karena pendapat ini berdasarkan hadis yang dhaif sehingga banyak ulama yang menentang. Kapan dan bagaimana sih pensyariatan puasa Ramadan ini? Puasa Ramadan sendiri mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Pada bulan ini diturunkan, Nabi semasa hidupnya telah melaksanakan puasa 9 kali, yang mana semuanya adalah puasa nakis, yaitu jumlah hari dalam satu bulan 29 hari, kecuali satu bulan yang kamil, yaitu 30 hari dalam satu bulan. Jauh sebelum itu, ketika Nabi sudah sampai di kota Madinah dalam keadaan belum disyariat, Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah melaksanakan puasa setiap bulan selama 3 hari dan puasa Ashura. Hal ini berjalan sampai turunnya ayat Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa yang dilaksanakan setelah turunnya ayat tersebut tidak sama dengan puasa yang kita laksanakan sekarang. Kenapa? Karena pada saat itu umat Islam boleh memilih antara melaksanakan puasa dan memberikan makanan kepada fakir miskin. Praktek puasa semacam ini masih terus berjalan sampai waladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min. Bagi setiap muslim yang melihat hilal Ramadan diwajibkan mengganti puasa dengan memberikan makan kepada fakir. Hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, seperti halnya lansia. Ketentuan ini belum berjalan mulus karena masih banyak orang muslim yang belum mampu untuk melaksanakan puasa, lalu mereka memilih untuk menggantinya dengan memberikan makan kepada fakir miskin, sehingga perintah puasa ini dikukuhkan lagi dengan datangnya ayat wa antasumu khairul lakum. Bahwasanya pelaksanaan puasa pada zaman dulu dimulai sejak dia tidur terbenamnya matahari keesokan harinya, sehingga hal ini memberatkan kaum muslimin mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW ibadah-ibadah yang lain yang mereka tinggalkan karena mereka melakukan ibadah lama. Setelah mendengar keluhan daripada sahabat, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Lakum lailatas syiyam rafatu ila nisaikum." Juga ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tersebut dengan tujuan mengatur waktu ibadah puasa. Otomatis setelah mendengar kabar itu, para sahabat merasa senang karena masalah mereka teratasi. Ayat tersebut sudah lengkaplah rangkaian pensyariatan ibadah puasa, yang mana puasa tersebut masih berlaku sampai masa sekarang. Sebelum mengakhiri video ini, ada Ramadan adalah khosais atau karakteristik bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila kita melihat di awal pembahasan, bagaimana kita menyikapi ayat yang berbunyi Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang menerangkan bahwasanya puasa adalah ibadah yang disyariatkan
pada umat-umat terdahulu. Sebutan hikmatut tasyri' disebutkan bahwasanya kaum Yahudi adalah kaum pertama yang menerima pensyariatan puasa. Jawabannya adalah memang benar kaum Yahudi adalah kaum yang menerima kefarduan puasa. Namun, puasa yang mereka kerjakan tidak sama dengan puasa yang kita kerjakan. Kenapa demikian? Karena mereka mengganti ketentuan atau cara berpuasa dengan cara yang mereka kehendaki sendiri. Seperti halnya puasa yang wajib dikerjakan pada bulan Ramadan, mereka kerjakan di bulan Asyura. Dengan alasan pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan juga puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kaum Nasrani. Puasa yang mereka kerjakan berbeda dengan puasa yang kita kerjakan. Kenapa demikian? Karena kaum Nasrani mengubah tata cara puasa dengan tata cara yang mereka kehendaki sendiri. Seperti halnya melaksanakan puasa yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Ramadan, mereka menggantinya di musim semi dengan alasan terlalu berat melaksanakan bulan puasa di musim-musim yang lain. Dalam menanggapi semua masalah di atas, para ulama mempertahankan pendapat bahwasanya puasa Ramadan ini adalah khosois atau karakteristik bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena puasa-puasa yang difardukan kepada umat-umat terdahulu itu sangat berbeda dengan puasa yang difardukan kepada umat Nabi Muhammad. Puasa-puasa yang disyariatkan kepada umat terdahulu itu puasa yang lain, bukan puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.